Pada saat itu, ketika keluarga berkumpul akan melakukan puja, Badi Jiji mengambil gambar semua orang di kameranya. Pendeta bertanya tentang pasangan lain, Byron berbicara tentang Syam. Tapi Badi Jiji menyela dan berkata bagaimana Byron bisa melupakan putranya sendiri. Kemudian Badi Jiji memanggil mereka berdua untuk melakukan puja bersama. Semua orang pun hanya bisa terdiam melihat hal itu. Kemudian selanjutnya di tempat Gauri, atasan rumah sakit datang dan bertanya tentang Jagdish. Kemudian Gauri menjelaskan bahwa dia sedang ada urusan keluarga dan dia akan segera kembali ke Mumbai. Atasan itu mengatakan kepada Gauri bahwa Jagdish harus secepatnya kembali. Lalu jika tidak, maka Jagdish tidak bisa ikut ujian kedokteran. Setelah itu, di rumah Kalyani, puja sedang dilaksanakan dan Jagdish mendapat telepon dari Gauri. Tetapi Jagdish tidak mengangkat teleponnya karena sedang melakukan puja bersama Anandi. Ponsel itu terus berdering dan Anandi menjawab dan berkata bahwa Jagdish akan menelpon kembali jika puja sudah selesai. Lalu Anandi memutuskan panggilan. Kemudian Gauri merasa kesal dan marah, lalu dia menelepon kembali. Namun yang mengangkat Badi Jiji. Badi Jiji menegur Gauri untuk tidak mengganggu mereka yang sedang melakukan puja. Setelah puja berakhir, Badi Jiji lalu berdoa untuk Kalyani. Dia lalu bercanda dan membuat semua orang tertawa. Badi Jiji juga berdoa agar Jagdish membawa Anandi ke Mumbai bersamanya. Kemudian semua orang duduk untuk makan siang. Byron pun berkata pada Badi Jiji untuk tidak makan makanan yang dilarang dimakan oleh Badi Jiji. Tetapi Kalyani menjawab agar mengizinkannya makan untuk hari ini. Setelah itu, anak-anak bermain kembang api, lalu Badi Jiji berbicara pada Kalyani tentang masa kecil mereka dulu. Dan Badi Jiji sangat bahagia melihat semua orang bersenang-senang. Di sisi lain, Gauri khawatir dan dia ingin berbicara pada Jagdish. Lalu Gauri menelponnya, namun Anandi yang mengangkat teleponnya. Kemudian Gauri berkata pada Anandi mengapa dia yang selalu menjawab telepon orang lain dan dia hanya ingin berbicara pada Jagdish. Selanjutnya, Anandi menghampiri Jagdish dan memberitahu bahwa Gauri menelponnya. Kemudian Jagdish berbicara pada Gauri dan Gauri mengatakan kepadanya tentang apa yang dikatakan atasan rumah sakit padanya. Gauri terus berbicara pada Jagdish. Namun Jagdish memperhatikan selendang Anandi yang terbakar dan Jagdish memanggil-manggil nama Anandi lalu berlari dan menjatuhkan ponselnya. Jagdish langsung menarik selendang Anandi. Kemudian semua orang pun khawatir tentang Anandi, tetapi dia baik-baik saja. Badi Jiji memuji Jagdish karena telah menyelamatkan Anandi. Badi Jiji melihat luka di bahu Anandi, lalu dia meminta Jagdish untuk membawanya ke kamar dan mengobatinya. Lalu semua orang terlihat kesal kepada Jagdish. Sedangkan Gauri memikirkan bahwa ini adalah rencana Anandi agar Gauri tidak bisa berbicara dengan Jagdish dan dia mengambil keuntungan dari situasi ini. Dia juga merasa Anandi datang ke Mumbai saat itu untuk menemui Jagdish dan menggunakan orang yang kecelakaan agar dia bisa membawanya ke rumah sakit. Gauri berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bersumpah tidak akan membiarkan Anandi berhasil merebut Jagdish. Di sisi lain, Jagdish sedang mengoles salep ke luka bakar Anandi, tetapi Anandi sangat tidak nyaman dan dia menghindar. Lalu Jagdish menghampiri Badi Jiji dan berbicara dengannya. Tidak lama kemudian Anandi juga datang ke sana. Kemudian Badi Jiji memberitahu mereka berdua bahwa dia ingin melihat perayaan ulang tahun pernikahan mereka. Jagdish pun berkata masih banyak waktu untuk melakukan hal itu. Badi Jiji terus memikirkan cara agar mereka setuju melakukan itu. Keesokan harinya, semua orang pergi ke kuil, lalu pendeta mengabaikan Jagdish, tetapi Badi Jiji membuatnya memberkatinya. Dia meminta pendeta untuk menetapkan ulang tahun pernikahan Anandi dan Jagdish minggu depan karena dia memungkinkan tidak akan hidup lebih lama lagi. Jadi dia ingin merayakan ulang tahun pernikahan secepatnya. Semua orang pun terkejut mendengar hal itu. Kemudian akhirnya pendeta menyarankan lusa adalah hari baik. Namun Anandi terlihat tidak senang. Saat itu, teman Kalyani datang ke kuil. Dia melihat Jagdish dan wanita itu bertanya pada Jagdish tentang Gauri. Di sisi lain, Badi Jiji mengira itu teman-temannya. Lalu, Kalyani memberitahu temannya bahwa Jagdish datang untuk menemui istrinya. Saat di rumah, Sumitra memberitahu Byron tentang Badi Jiji yang akan merayakan ulang tahun pernikahan Anandi dan Jagdish. Lalu, keduanya merasa tidak enak kepada Anandi. Kemudian, Kalyani datang ke sana dan mereka membahas perayaan itu. Kalyani merasa tidak enak karena dia tidak bisa menyakiti siapapun di antara Anandi ataupun kakaknya. Tetapi, Anandi harus menanggung rasa sakit ini demi Badi Jiji. Selanjutnya, Badi Jiji memanggil semua orang dan meminta Anandi dan Jagdish untuk menempatkan kelapa di depan patung puja.
Tak lama kemudian, Gauri datang dan memanggil nama Jagdish. Semua orang pun terkejut melihat Gauri. Lalu, Badi Jiji menghampiri Gauri dan bertanya siapa dia. Kalyani mengatakan bahwa dia adalah teman Jagdish. Saat itu juga, Gauri merasa sangat kesal. Badi Jiji memegang tangan Gauri dan mengajak ke dalam untuk duduk. Dia bertanya-tanya karena Gauri sedang hamil dan dia datang sejauh ini untuk menemui Jagdish. Kemudian, Gauri menceritakan situasi di Mumbai saat itu. Gauri ingin memberitahu Badi Jiji bahwa dia adalah menantunya. Namun, Kalyani menghentikannya dan mengalihkan topik pembicaraannya. Pada akhirnya, Badi Jiji meminta Anandi untuk memberikan beberapa makanan. Gauri berteriak dan menghentikannya. Semua orang pun terkejut dan mereka takut Gauri akan mengungkapkan tentang Jagdish dan hubungannya.